Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Menggebu-gebu, AHY tegas ingin hidupkan kembali program bantuan era SBY. Ketua Umum Partai Demokrat menyampaikan pidato politiknya pada Jumat 14 Juli 2023. Dalam pidatonya tersebut, AHY menyoroti peluang pekerjaan untuk rakyat hingga keberadaan tenaga kerja asing atau TKA. Dengan menggebu-gebu, AHY mengatakan pemerintah seharusnya membatasi dan mengontrol TKA. AHY juga dengan tegas ingin menghidupkan lagi program bantuan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. AHY yakin sejumlah program pro rakyat tersebut akan mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi. Saudara-saudara, dengan anggaran yang cukup, kita dapat meningkatkan lapangan pekerjaan untuk rakyat, termasuk generasi muda dan kaum perempuan. Angka pengangguran harus diturunkan. Cegah PHK besar-besaran, dan demi keadilan, kontrol dan batasi tenaga kerja asing. Ketika terjadi krisis ekonomi, semestinya pemerintah memberikan insentif fiskal dan keringanan pajak kepada dunia usaha, bukan sebaliknya digenjot. Negara juga perlu meningkatkan perlindungan dan bantuan kepada puluhan juta UMKM melalui pelatihan, akses permodalan, dan pemasaran. Kredit usaha rakyat perlu ditingkatkan jumlahnya dan diperbaiki penyalurannya. Tingkatkan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Bantu pedagang-pedagang kecil dan angkutan kota. Sementara itu, untuk menjaga daya beli masyarakat yang menderita karena tekanan ekonomi, maka kita perlu melanjutkan dan menghidupkan kembali semua program pro rakyat era pemerintahan Presiden SBY. Program-program itu antara lain BLT, BLSM, BPJS, bantuan lansia, difabel dan korban bencana, PKH, Raskin, KUR, PNPM, dan lainnya. Dengan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat tersebut, kita bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi menuju 6%, bahkan lebih. Tapi pertumbuhan ekonomi ini harus dirasakan seluruh rakyat, bukan segelintir kelompok saja. Karena itu, sulit diterima akal sehat saat ekonomi tertekan pandemi, alokasi APBN untuk infrastruktur justru lebih besar dibandingkan anggaran kesehatan. Seolah proyek infrastruktur diutamakan, sedangkan nasib rakyat diabaikan. Diperlukan pemikiran yang rasional dan arif dalam penentuan prioritas dan pengelolaan anggaran negara. Lebih baik kita fokus pada peningkatan penghasilan dan daya beli rakyat, agar ekonomi terus bergerak dan tetap tumbuh. Kalau ekonomi tumbuh, penerimaan negara juga akan meningkat. Pengangguran dan kemiskinan akan berkurang. Salah satu faktor penting pendorong pertumbuhan ekonomi nasional itu adalah investasi.